Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidiz zakirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab az-zikr. Bab az-zikr ini lumayan panjang karena ini menjadi ruknut tariq, rukunnya tariqah wusul ilallah. Untuk merasakan hadir kepada Allah, inilah rukunnya. Rukun itu bahasa Arab artinya tiang. Nggak ada tiang ini nggak berdiri. Ya. Sebenarnya apa arti daripada zikir? Az-zikru ada beberapa makna. Namun di sini beliau memulai daripada faedah zikir. Az-zikru yusmirul maqamat kullaha minal yaqazah ila tauhid. Jadi zikir itu menghantarkan orang dari kesadaran batin, kita sadar nih, kita baca, ila tauhid, kepada tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusmirul ma'arif wal ahwal, bisa membuahkan ma'rifat dan ahwal. Sebelum masuk ke bagian-bagian intinya, mari kita baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah Sayyiduz Zakirin, pemimpin ahli zikir, dan kita kirimkan, kita bacakan untuk qalbu kita. Dan begitu juga pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan 1 atau 2 zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah, ada yang subhanadzil izzati wal jabarut,
Ada yang zikirnya cuma Allahu Akbar. Ada yang zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat dan gak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini, makannya bisa berkurang. Tidurnya bisa berkurang. Karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah, itu namanya ahwal malakiyah. Ahwal malaikat. Tapi ini nggak boleh lama-lama, bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar. Mesti dikembalikan kepada basyariah. Manusia butuh makan. Manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu nggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Ya. Kata zikir artinya ada dua. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah. Ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak. Ya. Jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu sholat Jumat, Al-Quran, majelis ilmu, tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah, ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15, ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah, ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting nggak zikir? Lebih penting dari umroh, ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustadz umroh tapi sedikit ustadz zikir? Bener. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak? Karena kalau zikir doang fulusnya tipis, kata dia. Kalau umroh fulusnya banyak. Siapa bilang, ya? Itu nggak ngerti dia nggak faham ayat waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir apa aja jadi besar, ya. Cuma masalahnya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fazkuruni azkurukum. Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat? Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri, tanda-tanda Allah lagi sebut kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Ali Imran 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir 1000 itu banyak bukan? Maka dia masuk ke zikran katsira. 10.000 termasuk banyak? 70.000 banyak? Berarti masuk ke situ. Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi, tapi menerjemahkan makna zikran katsira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore, udah nyalain orang zikir 1000. Ya.
Nggak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur. Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib enggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajahtu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usuli bid'ah atau tidak bid'ah, enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita nggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut. Debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu, Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi sholat. Dia lagi sholat, dia baca yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi sholat, ada orang bersin, terus kita bilang yarhamukallah. Gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan nggak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin. Lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat, bentak sahabat. Gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku. Beliaulah guru terbaik, guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya. Wah di mazhab gua nih nggak ada nih, nggak angkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat, berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah, belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu pengen berdebat ya. Kalau udah sholat nggak ada debat, nggak ada pengajian ya, ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih
dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da salat, zikir ghuduwan wa asyiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada yang nyoba belum? Ini Anda ini minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih mandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan, ajma'al ulama ala jawazi zikr bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bener, sering junub gak antum? Makanya kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya, makanya ketika masuk sholat, kita masih membawa junubul ghafalat. Junub lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah nggak masuk masjid? Berani nggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat, tapi tidak keluar dari junub lalai. Gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita. Padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak, kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang.
Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustadz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih, berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan. Mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf, karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama, nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat, wah kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dibaca oleh hambaku wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh nggak mau kerja lagi, mungkin nggak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya, maka disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Di hadis Imam Tabarani, Abu Darda mengabarkan perihal hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat, Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia, wajahnya bercahaya. Fi wujuhim nur. Lalu ditaruh mereka di atas minbar-minbar yang terbuat dari lu'lu'. Yaghbituhumun nas, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah nabi, mereka bukanlah syuhada. Faja A'rabiyun ala rakbatai faqala ya Rasulullah hilhum lana na'rifhum. Lalu datang Arab Badui berani naja, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ceritakan kepada kami. Dijawab oleh Nabi, mereka itu dua karakternya. Satu, al-mutahabbuna fillah, mereka saling mencintai dalam rahmat Allah. Dan yang kedua, yajtami'una ala dzikrillah, mereka banyak di biladin syatta, di banyak negeri, kemanapun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang begini nih, nanti Nabi aja bingung, wah kok ada makhluk begini ya, bercahaya. Ini hadisnya sangat banyak,
Kita pendek aja ya. Ini kalau antum zikir, kumpul ya. Jadi dalil zikir berjamaah itu banyak. Nggak usah dihiraukan orang yang bilang itu bid'ah. Dia nggak ngerti hadis. Katanya ikut sunnah, tapi nggak baca sunnah. Karena memang sunnah yang diikuti cuma beberapa doang. Cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Ya, penjelasannya dia nggak belajar. Hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajha. Nah, ini coba lihat lafaznya. Ma min qaumin ijtama'u. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul berjamaah. Berarti ini zikir jamaah bukan? Ya. Yazkuruna Allah, mereka pakai lafaz jama'. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan kecuali ridha-Nya. Illa nadahum munadin minas sama. Kecuali ada yang berseru dari langit, kumu maghfuran lakum. Ketika selesai berzikir, apa kata mereka? Ya sudah, kalian berdirilah, selesaikanlah, Allah mengampuni kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sekarang semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kan nggak dengar Pak ya. Jadi antum di sini ngorok itu dapat pahala Pak. Itu dapat zikrullah itu ya. Apalagi bangun. Tapi jangan tidur Pak ya. Orang yang bilang begitu malah tidur lagi. Sayyidina Ibnu Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi saya lihat Pak ya. Lagi taklim sholat syuruk, itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umrah, tamah, kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100 rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja. Ya, antum dengerin satu hadis itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk, ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan, sholat itu ada batasnya. Tapi kalau zikir nggak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan, tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Nggak ada batasnya. Disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja. Duduk, berdiri, tidur, benar nggak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal ya berbaring nih, ya di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191, itu kan menyebutkan mereka, kalau di An-Nisa perintah ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma itu mah zikir cuma sebentar doang.
cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita. Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya? Lucu juga ya, padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat salasah. Qiyaman, wa qu'udan, wa ittija'an. Lucu juga ya, udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang bahwa ternyata kita ini nggak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain, Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk, berarti harusnya zikir ya. Zikirnya kita pagi ini zikir ngaji, dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kolbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dengan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kolbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kolbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talqinkan semuanya, Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada, Pak, sekarang belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya, Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung nggak nyaman rasanya. Itu terasa, Pak, bagi saya. Agak sensitif dikit, ya. Jadi ada nih orang ngerasa kunut, itu langsung gak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending gak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya. Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir, apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbuh. Yang mengenal Allah dan mencintai Allah, itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada 2 mazhab sahabat, mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah ma'rifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah. Itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah. Tapi dia memakai jaketnya wali. Yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti untuk kesaktian, untuk pelet, pelaris,
bermahar itu, mahal tuh maharnya. Ya. Orang-orang begini itu pakai wajah wali tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya. Orang akan mengira dia kekasih Allah, padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, ya. Mereka sedang menipu Allah. Hati-hati sama orang-orang begini. Ya. Oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketuker. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali. Ciri-ciri orang benar perjalanan ruhaninya, alamatu sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah. Ciri-ciri orang benar jalan ruhaninya, dia mulai dengan belajar zikir kepada ahlinya dan diakhiri dengan zikir pada penutupnya. Cuma beda, orang kalau belajar zikir dari awal, biasanya di awal-awal rajin. Kalau orang sudah sampai, ini contoh, guru silat sama yang baru belajar silat beda nggak? Kalau baru belajar silat, siapa aja mau diajak tarung, bener. Kalau guru silat, nggak perlu, dia diam aja, main di nafas aja dia. Ngelihat langkah orang, udah tahu dia ini jawara apa enggak, ya enggak? Tapi, kalau yang baru belajar silat gimana? Semua orang mau ditantangin sama dia, ya. Sama lah begitu. Latihannya banyak. Kalau guru silat kan nggak perlu banyak latihan, karena gerakan itu sudah di dalam dirinya. Maka kalau ingin wusul kepada Allah, jangan mengikuti ahwal makomatnya guru, tapi ikuti cara guru supaya bisa menjadi guru. Gimana cara beliau dulu? Beliau pasti dulu rajin berzikir, ya. Ini maksud kalam beliau. Dan beliau mengatakan, Imam Kusyairi, az-zikru ruknun qawiyyun fit thariq. Ini yang saya sebutkan di depan. Zikir itu adalah rukun besar, rukun yang kuat, yang membuat orang bisa bertahan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang unik. Kenal Ibnu Qayyim nggak? Siapa Ibnu Qayyim? Imamnya Wahabi, imamnya Salafi. Ternyata dia di akhir hayatnya berbicara tentang tasawuf. Dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ya, halaman 52, di beberapa cetakan beda halaman, kata beliau, wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairuhuma wajilauhu bidzikr. Besi bisa karatan nggak? Bisa. Besi itu dulu, atau kaca itu bisa karatan. Sama, kolbu itu kan mirip seperti itu. Dia bisa karatan. Pembersihnya cuma zikrullah. Ini Ibnu Qayyim ngomong. Maka Ibnu Qayyim ini menganjurkan zikir dan istighfar, zikir dan istighfar. Dan dia mengajarkan di bagian lain di tempat, di kitab awal Al-Wabilus Shayyib, agar seseorang mempelajari zikir kepada gurunya, kepada ahlinya. Dan dia di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah, imam Salafi. Itu kalau teman-teman Salafi tahu, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, apakah dia akan membid'ahkan imamnya? Saya nggak ngerti ntar. Ibnu Qayyim, begitu juga murid-murid Ibnu Taimiyah meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Taimiyah habis sholat subuh, beliau duduk membaca zikirnya, wiridnya sampai tengah hari. Kira-kira gimana, Pak? Bid'ah nggak tuh? Ya, kita zikir bentar aja disebut bid'ah. Ya, ini dia zikir dari ba'da subuh sampai siang hari. Di kitab Manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beberapa zikir Ibnu Taimiyah adalah baca Al-Fatihah 40 kali. Gimana tuh? Dia wiridan, torikotnya torikot Al-Fatihah tuh. Fatihah diulang tardidul Fatihah 40 marrah. Ya, 40 kali dibaca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dibaca lagi. Yang kita sebut apa namanya? Wiridan. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, wahai Tuan Guru, Syekhul Islam, apa gerangan yang terjadi pada engkau? Kok zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah ghazai, kuti wa ghazai, adalah makanan ruhku.
Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Jika aku kurang memberikan makannya, maka jiwaku menjadi lemah. Begitu Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Coba antum zikir bentar aja tasbih 500 kali putar, langsung diejekin sama mereka ya. Ini terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi orang begini itu sudah ada dari dulu. Jadi imam kebetulan. Kebetulan jadi imam. Abu Yazid duduk di pojok situ zikir. Orang udah mau pulang dia masih zikir di situ. Apa kata Pak Imam? Bayazid, Bayazid, ente masih zikir aja, makan apa ente pagi ini? Langsung dia lihat imamnya. Imam saya kok gak percaya Allah Maha memberi rezeki. Maka beliau langsung berdiri dan mengatakan, U'idu sholati, aku harus mengulang sholatku. Kenapa? Sholat subuhku tadi dipimpin oleh orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Gawat Pak ya, kalau bab hakikat. Kayaknya kalau begitu banyak sholat yang diulang nih. Makanya mazhab hakikat itu nggak boleh dikembangkan, cukup dipakai sendiri-sendiri. Berat ya? Jadi mau murid, mau guru, mau mursyid, mau salik, dia harus punya zikir. Cuma kalau murid, zikirnya kayaknya ngoyo, tahu ngoyo ya? Kayaknya berusaha gitu ya. Dan harus begitu. Ngos-ngosan seperti kita baru latihan lari, kita ngos-ngosan. Tapi kalau orang sudah biasa lari gimana? Biasa aja, dia santai aja. Makanya mursyid itu zikirnya santai karena sudah di nafasnya. Kalau kita zikirnya baru di lidah. Makanya agak belepotan, ya. Zikirnya masuk ngitung. Ya. Kalau mereka zikirnya bukan lagi menghitung, tapi mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi waktu 3. Berdiri, duduk. Kalau sudah masuk ke makom zakirin, waktu itu disebut hin. Apa arti hin? Saat, detik per detik. Maka bagi ahli zikir, satu nafas naik, satu nafas turun, itulah disebut hin. Itu yang disebut sa'ah, waktu. Allah menyebut dirinya sang waktu, ad-dahr. Maka jika kita ingat Allah dalam nafas, kita sedang terhubung kepada sang waktu. Itulah zikir paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan nafas. Ya. Udah jam 6, Tat. Udah dulu deh. Pekan depan, bukan pekan depan, bulan depan insya Allah kalau umur panjang. Kita lanjut zikir sir, zikir jahar. Ya. Zikir ngitung, nggak ngitung. Zikir pakai tasbih, nggak pakai tasbih. Bid'ah atau tidak bid'ah, nanti kita bahas ya, insya Allah bulan depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Uya atas materinya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang hadir di masjid dulu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Ciledug, Pak. Ciledug, Pak Ustaz. Sering mendengar kajian Ustaz. Alhamdulillah bisa hadir tatap langsung. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita tuh mencari-cari perhatian Allah? Boleh nggak? Itu termasuk baik atau tidak gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari perhatian Allah. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati. Antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih. Kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya, lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah.
Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh, Pak. Ya, nggak enak terkenal, itu cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, Allah ini kan suka canda. Allah itu santai. Antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rob, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya baru ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin mengingat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia, ya. Kenapa wali-wali itu kalau yang pengen kaya, kaya. Ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah. Tiba-tiba terjadi hujan, kubahnya yang baru dibuat kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun, saya pengen dibenam di bumi tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu, Pak, udah meninggal masih bisa negur orang, ya, karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara-cara perhatian yang benar, ya. Jangan cari perhatian pakai maksiat, ntar mati lagi maksiat. Karena ada yang mencari perhatian Allah lihat maksiat, mati lagi maksiat gimana? Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buya, perkenalkan saya Alwi dari Paku Jaya, Serpong Utara. Izin bertanya, bagaimana cara mencari guru mursyid? Karena rata-rata sulit kita untuk mencari guru mursyid. Terus bagaimana agar hati ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh, bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku. Bukan, itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kalamnya lewat Nabi. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, nggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus, pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru, jangan meminta kita supaya diingat oleh guru,
Tapi mau berdoalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah nggak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah. Bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah. Minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab. Bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya enggak? Nanyanya ke teman dia disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka nggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Nggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya, musyawarah, istisyarah namanya. Minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Nanyanya ke ahli tasawuf. Ya. Kalau nanya ke orang nggak punya sanad, dia muter-muter. Bahkan dia kemudian ngeles. Membatalkan ilmu sanad. Itu kejadian. Kalau nanya kepada orang yang nggak ngerti zikir, muter-muter. Tapi kalau nanya ke ahli zikir gampang. Tapi ada yang sengaja muter-muter juga ada ya. Ada hal yang kita nggak bisa buka di tempat awam, ada hal yang bisa kita buka di tempat awam. Ini masanya tambah dekat. Di masa-masa mendatang ilmu tasawuf, ilmu zikir akan dibuka di tempat terbuka. Mungkin nanti ini masjid akan menjadi corong salah satunya, insya. Nanti di masjid ini barangkali akan kita zikir yang membuat kalbu kita bergetar kepada Allah. Kita akan menyebut nama-nama Nabi, bersalawat kerinduan kepada Rasul, insya Allah di tempat ini. Ya doa aja Pak sering-sering. Semoga masjid ini terpilih nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Lanjut. Udah Tat? Udah sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Haji Faisal ingin bertanya Buya, yang dimana mengenai zikir kalbi Buya. Kalau kita bicara zikir kalbi, berarti kan tarikan nafas Buya. Zikir nafas. Di dalam kita bernafas, itu ada dua kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Iya. Pada saat kita berzikir kalbi, otomatis hanya dua kata yang bisa kita keluarkan pada saat menarik dan mengeluarkan. Kita kembali kepada surat Al-Ikhlas. Di situ Allah katakan, Kul hu Allah. Nah, dengan kita kembali kepada zikir tadi, berarti hanya hu dan Allah. Pada saat Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, sebaik-baiknya zikir apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, La ilaha illallah, astagfirullah. Nah, Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi dengan tadi kita kembali kepada awal pembicaraan tentang praktik zikir, zikir nafas, hu Allah itu bisa tidak kita lakukan Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, paling lezat, itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai nafas juga Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad, huwallah. Bisa. Bisa Allahu samad, Allahus samad. Bisa semua.
Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti 2 kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan dengan kolbu, kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir huwallah? Bisa. Huwallah itu kan banyak di Quran. Huwallahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwallah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu, Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak, ini mah bunyi angin keluar, Tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya. Pasti dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia. Dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita, Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu, kalau di zaman Hasan Al-Basri, disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil, Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan, serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue gak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai kolbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis, kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis, dia masih mikir, ini bid'ah nih, ini gak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepet nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Ternanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori murid dia semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam, kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana, Tat? Cukup? Satu online lah, yang online. Hah? Yang dari sono. Ada nggak? Ada. Buya mau bertanya, bolehkah kita sholat sunat ketika selesai sholat berjamaah, ketika sementara itu
jamaah yang lainnya berzikir dan berdoa untuk kita bersama. Itu Bu ya. Yang penting antum sholat sunatnya setelah assalamualaikum. Beresin dulu assalamualaikumnya. Mau lari ke, mau guling-guling, mau loncat-loncat boleh. Tapi kalau belum selesai assalamualaikumnya, jangan dulu. Orang lagi doa, siapa tahu kita ada hajat, boleh nggak kita pergi duluan? Boleh. Maka imam jamaah masjid nggak boleh suuzon sama orang yang buru-buru habis sholat nggak ikut doa. Kenapa? Barangkali dia ada hajat. Ustadz, masalahnya dia tiap hari begitu. Mungkin dia buang hajat mulu tiap habis sholat. Susah amat sih mau husnuzon sama orang, ya? Atau jangan-jangan dia bisa kesurupan kalau antum doa mulu. Jadi kan kalau dalam teori mereka dibacain ayat kesurupan kan, bener nggak? Jadi kalau antum baca doa sama zikrullah mereka kepanasan, pergi deh. Pedas itu ya. Jadi boleh kita sholat sunat, imam lagi doa, kita sholat sunat, imam sedang mendoakan kita, ya. Tapi jangan berpikir saya lebih mulia dari imam. Jangan berpikir bahwa amalan imam itu bid'ah, kita yang sunnah. Jangan, ya. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Sendiri atau jamaah, nggak disebutkan di hadisnya. Jadi itu bebas. Semoga kajian pengantar tentang zikir ini membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum setiap hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bisa sehari 200 dibagi 5 waktu, 40. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang Maha hidup, hidupku bersumber dari hidupmu. Wahai yang Maha Qayyum, aku ini ada karena Engkau yang mengadakan. Allah yang urus semua kita ini. Kalau itu sudah bergetar di kolbu, zikirnya sudah terasa ringan, bahkan kita ingin nambah dari angka 200 menjadi 500 jadi 1000, itu orang udah siap ditalkin. Nanti saya talkin di sini secara terbuka. Ya. Mau ngamalkan? Oke. Silakan diamalkan zikir ya Hayyu. Ya, untuk kelancaran beramal mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Mohon maaf salah dan kurangnya. Mohon izin, gak usah salam ya, gak usah musafahah. Saya belum tidur, baru tidur sebentar tadi, 20 menit di sini. Baru nyampe rumah udah dijemput sama dia. Jahat banget kan itu. Ya. Kalau muhibbin cukup salam dengan kolbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil qaumin, sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa alihi wa mahdi khalifatihi wa sallam. Yang sama-sama kita cintai Habibna Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad. Kami salah satu penggemar Ratibul Haddad ya. Ratib jin beliau ya. Habibna Abdullah Al-Haddad. Entah keikhlasan apa yang kau punya sehingga Ratibmu wahai Al-Habib Abdullah kita baca sampai hari ini ya. Karena Imam Malik mengatakan wa ma lillahi baqiyan, sesuatu yang disusun, yang dibuat karena Allah pasti kekal. Jadi benar tuh ujung tadi yang disebut Habibna Al-Hadi, ikhlas. Jadi suatu majlis akan bertahan meskipun diterpa, diuji. Kalau dia ada ikhlas, di ujung dari tadi itu ikhlas. Itulah rasul umur kulluha. Pokok dari semua urusan kita.
Maka sebagai bentuk keikhlasan, usaha mengikhlaskan diri, mari sama-sama kita baca radina billahi rabba, sama-sama. Radina billahi rabba. Ikuti artinya, ya Allah, kami ridha kepada Engkau. Kami ridha kepada ketentuan Engkau. Kami ridha sebagai hamba Engkau. Kami ridha apapun yang terjadi saat ini, nanti ataupun esok. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sama-sama. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tidak disebut ridha jika dia percaya kepada Allah tapi tidak terima takdirnya sekarang. Apa takdir kita hari ini? Kita masih hidup, statusnya masih pandemi. Ridho nggak? Dompetnya pandemi nggak? Kena pandemi dompetnya. Sepertinya manusia setiap tahun ngomong hidup susah. Dulu waktu saya kecil, orang tua bilang hidup susah nak. Sekarang udah enak masih ngomong hidup susah. Pas pandemi datang lebih susah lagi. Dulu orang yang bekerja setiap hari di kantor-kantor mengatakan, seandainya kami punya waktu di rumah, kami akan sholat berjamaah. Di musim pandemi ada namanya WFH, bekerja dari rumah. Tapi ternyata dia juga tidak sholat berjamaah, yang ada gym berjamaah. Jadi kita ini seperti yang diceritakan dalam surat As-Sajdah. Setelah masuk kubur, maka orang yang disiksa di dalam kubur mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Rabb, manggil Allah juga. Farji'na, tolong kembalikan kami barang sebentar saja, kami akan beramal soleh. Kami akan ngaji dengan Habib kami. Kami akan datang ke majelis ratil. Tapi nanti kalau dikembalikan, kami sibuk ya Allah. Sok sibuk. Sibuknya dibuang. Kenapa pandemi? Aku lagi buat pandemi ya Allah. Manusia semua punya alasan. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, untuk mencapai ikhlas mesti pintunya ridho. Tidak ridho, tidak ada namanya ikhlas. Ridho itu puncak dari cinta, awal dari keikhlasan. Maka orang kalau sudah cinta, dia rela apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya. Jadi kalau kita mengatakan radina billahi rabban, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, maka apapun yang Allah lakukan kepadanya, dia pasti ridha. Udah ridha belum dengan masa ini? Pandemi ada ridha nggak? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan, oh ini konspirasi. Betul, mau ini konspirasi. Apa lagi? Konspirasi. Katanya orang Bugis nggak bisa baca Z ya. Ustaz Arhosi kan. Saya jadi pembalap gitu. Tak apa-apa lah, pembalap akhirat insyaallah. Kalau betul ridha kepada Allah, terima apapun yang ada. Terima apapun yang terjadi. Orang tidak ridha, kalau dia terjadi sesuatu, dia marah. Ini ciri-ciri tidak ridha. Tadi saya baca di situ ada tulisan, la taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Untuk bisa tidak marah-marah, babnya cuma satu, ridha. Orang ridha karena sudah cinta. Misalnya gini, lagi di jalan, mobil kita kegores, kita buka kaca, ternyata kekasih atau mantan. Marah gak? Oh ya sudah. Dulu waktu saya nyetir,
Saya masih suka marah-marah. Tiba-tiba di samping saya ngomong, kamu ngebel-ngebel orang, bentak-bentak orang, kalau itu jamaahmu gimana? Nah, Ustaz marah-marah. Akhirnya saya kepikiran juga, ya juga ya. Katanya sudah percaya kepada takdir, kita bergeser, kita apapun yang terjadi tidak luput dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan saya tanyakan di mana-mana. Apakah ada di dunia ini, di alam semesta ini, sesuatu yang terjadi lepas dari pengaturan Allah? Yakin? Yakin? Beneran? Kalau sudah begitu, ridho nggak kepada Allah? Jadi ridho kepada Allah itu bukan berarti kita kemudian nggak kerja, bukan. Malas-malasan, bukan. Ridho itu kita bahagia dengan apapun yang terjadi. Ketika Sayyidina Adam didebat oleh Sayyidina Musa, apa kata Sayyidina Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah. Oh kamu, orang yang karena kamu kami semua keluar dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh anta alladhi kallamallahu ilaihi. Oh begini ya pertanyaan orang yang katanya bisa ngomong sama Allah. Oh begini katanya ya. Orang yang bisa berbicara kepada Allah kok masih nanya. Kau yang bikin aku keluar dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan lagi apa? Tahukah engkau hai Musa? Ya. Aku seperti ini sudah Allah tetapkan sebelum aku ada. Nabi Musa kabur. Yang dilawan menjadinya Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diberikan Allah ilmu, disebut ilmu asma. Ilmu apa namanya? Ilmu asma. Waduh, dia bergetar deh ini ya. Mic-nya grogi-grogi sama saya. Ada mic lagi nggak? Oke, kok sudah balik ya? Baik. Tapi uratnya ketarik tadi. Nabi Adam alaihissalam itu pendatang baru di surga. Beliau dimasukkan ke dalam surga pada hari ini, hari Jumat. Dan beliau dikeluarkan dari surga pada hari ini, hari Jumat. Dan nanti kiamatnya Bani Adam itu terjadi pada hari ini, hari Jumat. Tapi tidak usah khawatir. Kalau Habib kita masih mimpin Ratibul Haddad, aman insyaAllah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak terjadi jika di bumi masih ada orang yang mengajarkan dan yang diajarkan Allah Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dalam roti, dalam wiridul latif, dalam hizib kita, hizib paha, hizbul bar, semuanya kita menyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Latif. Semua kita sebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat yang memikul bumi, memikul langit, memikul aras, semuanya punya zikir. Zikir-zikir ini yang membuat malaikat punya energi. Maka sisi kita yang disebut sisi cahaya, jadi dalam diri kita ada unsur namanya unsur an-nuriyah. Sedangkan ini disebut unsur at-tiniyah. Ya, ini unsur dari tanah. Ini khaliqul basharan min tin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Tanah ini tercipta karena kun. Allah mengatakan kun, maka terjadi. Di dalam kunnya itu ada kaf. Ulama ahli asrar huruf mengatakan kaf pertama disebut dengan kamaliyah, kesempurnaan.
Nun ada dua makna. Kita nun yang mana? Yang pertama nun nuriyah, kesempurnaan cahaya Allah. Yang kedua nariyah, terang juga tapi pakai api. Terang juga, cuma menggunakan bukan nur. Kun tadi Allah berkalam jika ia beriradah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Arada, iradah. Maka dalam setiap diri kita ini ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga Allah simpan di situ nar. Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan malaikat itu nurul izzah, cahaya izzah, sedangkan iblis narul izzah, apinya izzah. Apa arti izzah? Keperkasaan. Dan ada satu unsur dalam diri kita, itu ada nur, ada nar. Karena nur itulah kita suka zikir. Apalagi masjid-masjid yang ada orang bandar menubis, itu wiridnya panjang. Seantara azan dengan iqamat baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, betul ya? La ilaha illa anta, bisa panjang sekali. Kenapa kita senang? Karena di dalam diri ini ada nur. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Quran. Hidupkan cahaya, nyalakan cahaya di dalam rumahmu dengan salat dan Quran. Salat itu li zikrillah, inti dari salat zikrullah. Maka kalau diterjemah ulang, hidupkan, nyalakan nur di dalam rumahmu dengan zikrullah dan baca Quran. Baca Quran itu juga zikrullah. Maka menyalakan api, menyalakan cahaya itu dengan nur. Baitullah, rumah Allah. Apakah yang disebut rumah Allah? Apakah bangunan yang ada kubahnya? Banyak kok masjid tidak ada kubahnya. Cuma di Indonesia masjid yang harus ada kubah. Masjid di Madinah banyak yang tidak ada kubahnya. Sedikit aja, apalagi masjid-masjid di Eropa nggak ada kubahnya. Karena kubah itu bukan tradisi Rasulullah. Kubah itu tradisi orang Persia dan Romawi. Kubahnya Persia kayak api. Kubahnya Romawi beda lagi, bergelombang-gelombang. Jadi kalau yang disebut rumah Allah itu yang ada kubah, sudah pernah melihat rumah ibadah agama Sikh? Kalau agama Sikh orang India pakai serban, tapi serbannya beda sama serban Habib. Serban Habib itu beda tuh ya, bersanad itu. Itu juga pakai kubah, tapi bukan masjid. Jadi jangan tertipu oleh kubah. Karena ada masjid tanpa berkubah. Lalu inti masjid apa? Rufi'a fihi ismullah. Masjid itu adalah tempat yang nama Allah diangkat, disenandungkan di sana. Lalu masjid, seandainya masjid runtuh, kalau masih ada imam masjid, masih ada muazzin di masjid, masjid masih bisa bangun. Berarti inti masjid siapa? Ada imamnya, ada muazzinnya, ada makmumnya. Inti dari orang yang jadi imam, jadi muazzin, jadi makmum bukan jumlah jemaahnya, tapi kalimah-kalimah yang mereka kata-katakan, kalimah-kalimah yang mereka lafazkan. Oleh karena itu ulama kita buat kesimpulan, qalbul mu'min baitullah. Sebenarnya masjid hakiki bukanlah bangunan yang megah, tapi masjid hakiki adalah qalbu yang di dalamnya ada nama Allah. Sudahkah qalbu ini jadi masjid?
Atau sekarang masjid itu kalau di luar jam sholat dikunci, benar? Jangan kolbu kita selain jam sholat juga dikunci. Jadi masjid cuma pas sholat 5 waktu, benar ya? Malam-malam dikunci, khawatir tarmiknya hilang. Akhirnya banyaklah orang-orang yang berlandangan. Tapi Indonesia berlandangannya termasuk sedikit. Di Prancis itu banyak orang berlandangan, Jerman, Inggris, Spanyol, banyak sekali orang berlandangan. Dan sayangnya yang berlandangan itu separuhnya umat Islam. Karena masjid tidak boleh diisi, gereja juga ditutup. Gimana? Siap mau nyalain nama Allah di kalbu? Ya? Sebut nama Allah pagi, sore, siang, malam, maka dia menjadi masjidnya Allah. Jika masjid itu didatangi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, maka kalbu yang sudah jadi masjid pasti dikunjungi oleh kekasih-kekasih Allah. Kenapa kita datang kepada para sayyid, para habib, para kiai, para ulama, para wali? Karena kalbu mereka baitullah. Jika kita datang kepada mereka, walaupun rumahnya bukan masjid, tapi suasananya melebihi masjid. Faham selama ini kenapa orang ramai ya, ke Abuya Ahmad Sarwani, ke Abah Guru sekumpul, ya, Guru Bangil. Kenapa orang ramai? Karena mereka hakikat masjidnya Allah. Kalau ada mereka, itu makmum langsung datang. Ada mereka, nama Allah langsung diangkat, langsung bersuara. Paham istilah-istilah saya dari tadi? Sulit dipahami atau mudah? Mudah ya? Padahal dulu juga kata orang ini kajian susah. Kita dulu waktu kecil kalau dengar orang ngomong qalbul mu'min baitullah, langsung pada kabur dan maaf. Ngaji apa ini? Nggak mau dengar mereka. Ya alhamdulillah sekarang kajian begini sudah mulai masuk YouTube. Tapi kita tahan-tahan juga, tidak semua rahasia boleh dibeberkan. Jamaah subuh yang bukan Allah, bentar lagi syuruk ya. Satu kali datanglah menantu Abu Hurairah kepadanya, namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa namanya? Atau Sa'ad ibn al-Musayyib. Lalu Abu Hurairah senang sekali. Abu Hurairah mengatakan, waditu, aku suka sekali, aku berharap kita berkumpul di kamar-kamar surga, di pasar-pasar surga, di mall-mall surga. Di Balikpapan ada mall baru ya? Baru mall ada kena pandemi. Kasihan. Kita senang ngumpul, duduk-duduk di kafe, ngopi-ngopi, bener ya? Sama aja, mau ustaz, nggak ustaz, habib, nggak habib, senang ngumpul-ngumpul. Cuma beda tempat aja. Suka minum-minuman bareng, tapi beda tempat. Ada yang sama juga tempatnya. Lalu Sa'ad ibn Musayyib bertanya, boleh disebut Sa'ad ibn Musayyib atau Musayyib? Ya Abu Hurairah, apakah memang ada pasar di surga? Emang ada mall di surga? Itu tanyaannya. Mau tahu nggak? Ada mall nggak di surga? Ibu-ibu kalau ada mall di surga mau belanja nggak? Di sono belanja nggak perlu pakai dolar, nggak perlu pakai rupiah. Jadi kalau kita belanja di sana, itu tinggal pilih, datang ke mall surga, tinggal pilih mau baju yang mana. Tapi di situ nanti ada poinnya. Kalau kita mengambil yang lebih bagus, poinnya ngomong, poin Anda belum cukup. Bisa begitu. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, betul. Inna fil jannati la suqan. Sungguh di surga itu ada mall-mall, pasar-pasar. Di pasar itu orang keluar pada hari Jumat. Keluarnya hari Jumat. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, jika ada seseorang keluar dari rumahnya pergi ke pasar surga, mall surga,
Di tengah jalan dia kena angin. Angin itu ada debunya jadi bedak. Mukanya langsung kinclong tanpa perlu ke salon, tanpa perlu pakai SK2, nggak perlu pakai pemutih pembersih. Sampai di dalam pasar surga, dia pilih mana dia mau tanpa perlu membayar. Pulang, ratu-ratu bidadari ini kaget, emang kamu suamiku? Kenapa? Jerawatnya udah gak ada, mukanya tambah cakep. Maka di surga tidak ada namanya tua, yang ada tambah muda, tambah jadi pangeran, jadi sultan, jadi raja. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, pada hari Jumat itu orang-orang di surga berkumpul di suatu tempat yang mana Allah akan menampakkan nurnya. Dibukakan hijab tirai yang hanya dibukakan sekali 500 tahun. Hanya dibukakan pagi dan sore. Dari pagi sampai sore di surga sama dengan 500 tahun di dunia. Ada yang umurnya dari 500. Bapak umurnya berapa, Pak? 57, masih muda, Pak ya? Tapi saya lebih muda lagi, Pak. Mereka berkumpul semua. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka tirai penghalang antaranya dan hamba-hambanya. Maka mereka semua melihat kepada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah saat itu saya. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, hal nara rabbana? Apakah kita diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nih, mohon maaf nih, penasaran nggak sama orang yang pakai tutup wajahnya? Penasaran? Bener? Pengen nggak dia buka? Gimana caranya? Lamaran dulu. Apalagi habis lamaran biar terus gimana? Akad dulu ya. Bener? Allah lebih mulia dari itu. Allah membuat tabir antara kita dan dia. Allah tidaklah ditutup oleh tabir, kitalah yang ditutup oleh tabir itu. Tabir itu bahasa Arabnya hijab. Masing-masing kita punya hijab. Maka di saat itu semua orang memandang Allah, tapi hijabnya beda-beda. Yang dibukakan Allah lain. Di saat itulah mereka lupa dengan semua nikmat di surga. Lupa semua. Bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Jangan dibayangin melihat Allah begini, enggak ada yang sanggup. Itu kalau cahaya Allah keluar, semuanya sujud. Jangankan di sana, di bumi dibacakan ayat sajadah orang sujud. Jadi mohon maaf, biar cepat dikit saya pakai surat Al-Munafiqun. Tapi panjang juga ya. Kayaknya kakinya tadi pegel-pegel. Sengaja pakai surat Al-Taghabun di ayat keduanya, di surat keduanya, di rakaat kedua. Karena kalau pakai sajadah, saya pasangannya Al-Insan. Berani? Bagi saya, baca sajadah dipotong menjadi dua, itu belum sunnah. Kalau sholat subuh Jumat, sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Kuat. Kapan ngajinya ntar tuh? Apalagi bacanya tartil mujawwad. Kayak tadi tartil tapi ada mujawwadnya sedikit. Kapan selesainya? Nah, maka kita ambil yang biasa Nabi baca setiap Jumat selain sajadah, yaitu Al-Munafiqun dan potongan dari Taghabun. Bacanya Nabi juga baca surat Qaf. Saya baca Qaf 3 halaman. Itu favorit saya kalau subuh. Cuma semenjak pindah ke komplek, nggak mungkin baca Qaf kecuali 1 halaman depan. Pada protes. Padahal kalau dia mau tahan, selama itulah dia bertahan memandang nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kita nanti jika bertemu Allah, nggak ada melihatin begini, nggak ada yang berani. Pasti sujud. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau paling tinggi maqamnya.
disebut maqaman mahmuda. Maka sesiapa saja yang mendengarkan azan lalu baca doa ba'da azan akan diizinkan oleh Rasulullah mendekati majelisnya. Jadi di sana kita juga bermajelis. Manusia itu makhluk yang suka bermajelis-majelis. Sepi loh bermajelis. Inilah kekuatan, the power of Nusantara, the power of Indonesia, the power of Malaya. Ya, kekuatan orang-orang Islam di negeri ini adalah ngumpul, tidak nafsi-nafsi, tidak sendiri-sendiri, nggak nyala-nyalain banyak kelompok, karena itu memecah, justru merangkul, seperti yang dilakukan oleh para habaib dan kiai-kiai kita. Kita bersyukur punya guru-guru seperti mereka. Ya cukuplah saya yang polemiknya, Habib Rosawi. Aneh aja yang berhadapan. Orang kayak saya nggak usah banyak nanya. Ya, nanti banyak polemik nanti. Untung saya belajar tasawuf. Akhirnya polemiknya sudah dikurangi selama 2 tahun ini. Dulu enggak, dulu hampir tiap ceramah isinya polemik. Sunnah bidah. Tapi versi kita. Selesai mereka kemudian memandang Allah, Allah tutup hijabnya. Kembalilah kesadaran semua orang yang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka pulang ke istana-istana mereka di surga. Ketika pulang, mereka rindu selalu kepada Allah. Tapi baru diizinkan 500 tahun lagi. Rindu nggak tuh? 500 tahun. Ya. Tapi ingat, 500 tahun di sana kita nggak akan ubanan. Tenang Pak, nanti kita seumuran di sana. Nanti Bapak seumuran saya, mau nggak? Nanti kita sedang terhadap semua nanti. Bahkan lebih. Mau nggak Pak? Jangan, insya Allah mau gitu. Bapak mau tetap istiqomah dalam ketuaan, dalam uban, tenang ya. Di sana semua umur kita sama. Tapi ketika pulang, rindunya tidak tahan. Maka jangan salah faham terhadap ayat-ayat menikah di surga, ayat-ayat bidadari, ayat-ayat menyebutkan lazzatul zawaj wal wata wal jima'. Jangan salah faham. Ayat nikmat kawin di surga, jangan salah faham. Sebelum saya jelaskan rahasianya, kenapa kalau orang habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi? Kenapa? Karena dia lupa sejenak, sekian detik. Bapak Ibu tahu istilahnya, jangan dibaca pakai masjid. Kita sebut bahasa Arabnya lazzah, kelezatan. Lezatnya itu membuat kita lupa bahkan pada diri kita sendiri. Maka ketika sadar, selesai, wajib mandi. Yang jomblo gak paham. Ketika kita di sana, selesai memandang Allah, lupa semua nikmatnya tiada tara. Pulang ke istana-istana, rumah-rumah kita di surga, kalau kita emang ahli surga, amin. Rindu kepada Allah tak terbayarkan. Maka Allah berikanlah pasangan-pasangan untuk menawar, memberi penawar kerinduan itu kepada Allah. Itulah rahasia kenapa orang-orang yang tambah tinggi makomnya memandang Allah, tambah banyak juga harinya di surga. Perempuan juga sama. Jika dia adalah perempuan surga, dia jadi ratu. Itu bidadari, menjadi pelayan-pelayannya. Mau nggak Bu? Ntar keriput nggak ada di sono, nggak ada rambut rontok, nggak ada di sana. Perempuan ini kan hidupnya betul-betul banyak ujian. Jadi cukup mereka dapat ujian banyak. Udahlah hari, habis itu kalau nikah hamil ribet. Kalau udah hamil miring ke kiri susah, ke kanan susah. Pelentang sakit punggung, bener. Habis itu melahirkan, ada yang menyambung nyawanya, ada yang pendarahan, begitulah. Dikira sudah selesai, ternyata masih menyusui. Bapak ada nyusui nggak? Bapak menyusui Pak? Nggak menyusui.
Maka Allah itu kasih kenikmatan kepada ibu-ibu itu, perempuan di setiap cengkal, di setiap sisi badannya. Jangan coba-coba main-main dengan perempuan, karena setiap jengkal tubuhnya ada kelezatan. Pada mereka, di kita enggak. Itu pengganti susahnya ujian yang mereka rasakan. Nanti di surga terjadi perdebatan ahli surga, perempuan surga bidadari dengan ibu-ibu ini kalau masuk surga. Mau nggak Bu masuk surga? Ridho sama suami ya, tasdik sama suami. Jangan ingkar mulu sama suami. Paling marah-marahin suaminya ya. Ini bukan belain Pak Polisi, ini bukan. Pak Polisi ini galak di luar, di rumah. Sami'na wa asayna. Tahu wa asayna. Perempuan surga ngomong, oh kalian nih istri-istrinya suamiku. Jadi bapak ini disebut suami sama perempuan surga. Tapi ketika istri-istri kita datang, diejek sama bidadari. Kita bidadari, kalian ini keteknya dulu bau kan? Kalian ini dulu haid kan? Nifas kan? Kalian ini jelek bau. Jadi ibu-ibu ini nanti masuk surga, walaupun nggak bau, bidadari begini hidungnya, gaya-gayaan aja, nggak mau dijawab oleh perempuan mukminah. Oh kalian nih bidadari, nggak ngerti kita ya? Itu suami kami itu, suami kalian itu bekas kami semua. Terus apa lagi? Kalian pernah sholat nggak? Kalian pernah puasa nggak? Pernah baca Quran nggak? Pernah tahajud nggak? Pernah haji umroh nggak? Kata bidadari, ampun. Akhirnya bidadari semuanya tunduk kepada perempuan-perempuan beriman. Jadi tenang Bu ya, biarlah di sini jerawatan ya. Biarlah di sini ditinggal-tinggal suami ngaji, majelis, nggak apa-apa. Insya Allah di sana kalau ridho Allah muliakan. Ya, dan Allah jadikan masing-masing kita mendapatkan 100 kekuatan semua makhluk di bumi. Ada orang paling kuat di sini, dia dikasihkan 100 kekuatan. Itu surga paling rendah. Kalau surga paling tinggi bisa jadi 2000, 3000 kekuatan. Maka di sana nggak ada cemburu. Satu laki-laki bisa punya 70.000 bidadari. Paling sedikit 72, itu yang dikejar-kejar sama kawan kita. Ya salah, masa mau masuk surga, mau kawin 70 bidadari harus bunuh orang dulu. Itu namanya surga antara dua paha, surga syahwat. Nauzubillah. Bukan itu surga yang kita mau. Surga yang kita mau memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga yang kita mau, bertemu Allah. Sudah paham kenapa ada menikah banyak di surga, banyak jima di surga? Kenapa? Mereka rindu kepada Allah, tidak tertahan. Maka penawarnya adalah kawin. Malam pertama terus ke mereka itu. Tapi nggak puas juga. Nikmat sebentar hilang. Mereka pengen nambah lagi. Ketika sore hari di surga, mereka tinggalkan semua pasangannya. Pasangan mereka juga meninggalkan mereka. Semua datang kepada Allah. Ingin bertemu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu Allah, buka cahayanya lagi. Terbukalah tirai, mereka sujud semua. Lupa dengan semua nikmat surga. Begitu dalam hadis Imam Muslim. Lalu Allah tutup lagi tirainya. Mereka sadar kembali, pulang kembali. Itu rasa yang kemarin hambar, ingin nambah lagi. Maka di surga itu tidak ada nikmat berkurang, nikmatnya nambah terus. Tapi ahlullah, orang-orang yang mereka keluarganya Allah, mereka kemudian tidaklah tertarik dengan kawin-kawin di surga. Tertariknya apa? Ya Rabb, izinkan aku bermajelis dalam hadiratmu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka nanti ada penduduk surga, dia nggak minat sama bidadari. Terus dia cuma ingin bertemu Allah setiap saat, sujud dia setiap saat.
bahkan berngobrol-ngobrol dengan Allah. Allah ini kan akraban. Dalilnya apa? Ada nggak dalil yang menyebutkan Allah qarib? Ada, ya, ada kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku qarib, dekat. Kalau teman dekat, ngobrol nggak? Apa unek-unek kita sampaikan? Lalu Nabi di ujung hadis, ini hadisnya panjang Pak, tapi saya ringkas saja ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, jika engkau mau bertemu Allah di waktu pagi dan di waktu sore di surga, maka dirikanlah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Semoga sholat kita yang lakukan barusan adalah mahar. Mungkin tidak pantas jadi mahar, tapi semoga tasdik iman kita kepada Allah yang menyuruh. Meskipun tidak khusyuk, Allah jadikan sebagai wasilah kita dapat bertemunya nanti di surga Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli Firdaus. Ya Allah, jadikan kami penduduk surga Firdaus. Bahkan lebih tinggi dari itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang hadir pagi ini orang-orang yang memandang kepada nur, jamaliyahmu, keindahanmu, jalaliyahmu, keperkasaan. Ya Rabb, siapapun yang tasdik kepada Nabi-Mu, yang percaya kepada semua kekasih-kekasih-Mu, izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tuliskan nama kami pada diwan, pada sijil yang tertulis di situ daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi. Bahkan angkat nama Nabi, nama-nama kami ya Allah menjadi nama-nama orang yang diizinkan bermajlis di majlis-majlis ya Allah. Hadiratullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma najina minan nar. Ya Allah, dengan kerahmatanmu, dengan kasih sayangmu, bebaskan nama kami, hapuslah nama-nama kami dari neraka. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna wa ahlana wa zuriyatana minan nar. Allahumma jirna wa masyayikhana wa abanana wa ummahatina minan nar. Allahumma jirna wa jiranana minan nar. Allahumma jirna wa man hadara ma'ana fi hadha sabah minan nar. Ya Allah, berkahi kami yang hadir, berkahi guru-guru kami, berkahi semua yang hadir. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Shalatul Waladhdallin. Cukup. Puasnya nanti di surga. Kalau kita masuk surga, ya. Di mana? Sajil. Cukup. Kita tutup. Baik jamaah syuruk tadi subuh ya, yang dimuliakan Allah. Kami bukan orang sempurna. Kesempurnaan milik Allah SWT. Jika suatu saat ada ayat yang terlihat, jika ada kekurangan yang terlihat, jika ada kebodohan, kejahilan yang tersingkap, maka itu salah kami, bukan salah Allah. Ya, mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Ya, mohon izin Habib, sudah lancang ngajar depan Habib. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita baca kafrah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tidak usah salam-salaman, cukup dengan hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.